Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bapak-bapak calon penghuni surga dan ibu-ibu calon bidadari surga. Ada yang hari ini anak-anak insya Allah yang akan membersamai kita di surga. Biiznillah wa biizzatihi. Hari ini saya bertemu dengan ibu-ibu bersilaturahmi dan sama-sama thalabul ilmi di kota. Kalau hari kemarin 2 hari 3 hari ya, dari gunung ke gunung ibu. Di bawah kaki gunung Cikuray ya. Dan Garut dan besoknya di bawah kaki gunung Papandayan. Jadi ini gunung Bu, ini gunung dari sini ke sini, tapi nggak ada jalan harusnya ke sini gitu ya, nggak, harus keluar dulu dan besoknya ke sini. Jadi itu mobil mudah-mudahan kuat ya Bu ya, karena itu mobil pemberian dari jamaah ya. Untuk dakwah dan saya gunakan semaksimal mungkin, tapi jadi ngabret teuing gitu ya. Karena setiap hari itu kalau Ramadan kan saya batasi paling banyak 2 ya. Soalnya panitianya tega gitu teu cai-cai acan ya. Betul. Dan mohon doa dari ibu-ibu saya oleh Allah diberikan kesehatan, afiatan, keikhlasan dan kekuatan ibu yang terutama ya. Karena kalau ikhlasnya hilang berarti amalan hanya sebagai luar ya, hanya sebagai gimmick gitu ya, hanya sebagai gimmick dan mungkin jauh dari surga ya. Kenapa saya mau di Ramadan ke daerah Garut? Karena itu sudah lama minta ya, dari Ramadan ke Ramadan pengen saya yang ngisi, sehingga saya evaluasi diri, kenapa sih harus di perkotaan terus? Sementara mereka yang nun jauh ke kota, dari Garutnya sendiri itu 1 jam lebih kan ya Bu ya. Jadi saya berangkat sebelum subuh itu harus sudah bersiap, sehingga hari kedua saya tidak sanggup pulang dulu ke Bandung, nginep di Garut dan lanjut aja gitu. Dan besoknya pulang ke Bandung tidak ke rumah, tapi ke gunung yang ke Bandung tapi daerah bawah gunung Tangkuban Parahu. Jadi kemarin itu 3 gunung, sekarang saya di perkotaan. Ya. Jadi abita jadi man jabal tuh man anak, jabal gunung. Jadi saya si anak gunung kemarin 3 hari ya. Tapi saya yakin Allah memberikan kekuatan. Tinggal saya menjaga keikhlasan, capek iya, lelah pasti. Tapi yakin Allah memberikan kekuatan dan memberikan rizki. Karena untuk pergi ke sana itu kan tidak gratis. Dan tiasa aku cai bensin banyak punya. Tapi luar biasa sayangnya mereka, dan ini adalah hari ini pembuktian kita manajemen diri di bulan suci. Itu yang saya sampaikan. Jadi cerita ini bukan hanya sebagai cerita. 2 hari berturut-turut saya ngisi di gunung, pulang ke Bandung saya ngisi di, kalau di sana saya di kaki gunung, betul Bu, kaki gunung, dan dikasih tahu dinginnya luar biasa. Maaf Bu ya, maaf, jangan salah sangka. Dan oleh-olehnya juga oleh-oleh pegunungan. Kayak kentang, walu, cabe, cengek. Iya betul. Tinggal saya harus beli kulkas, mungkinnya harus beli freezer. Itu kan harus positif, support. Dan pulang dari sana saya nggak tahu yang ngundang ini siapa. Yang hari ketiga ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya hadir. Ternyata kata anak-anak, ini mah hotel berbintang, mewah banget. Di mana? Di daerah arah ke Lembang. Berarti kan kaki gunung Tangkuban Parahu. Betul saja, saya hari ketiga yang di sana gunung, di sini kota banget Bu. Jadi harus menyeimbangkan keikhlasan saya, di manakah saya harus ikhlas gitu. Ternyata di sini sulit Bu ikhlas, karena saya diundang nggak tahu. Ternyata saya ngasih tausiah yang hanya 10 menit, tapi saya dikelilingi para artis Bu. Jadi itu mana nu kudu ikhlas gitu, di ditu atau di dia. Ternyata yang jauh lebih ikhlas adalah di kota ternyata ya. Di Bandung, karena dikelilingi oleh para artis. Masya Allah, luar biasa. Mereka sangat antusias, baik banget. Sementara saya baju dengan sangat sederhana karena pulang dari gunung, masuk ke area yang super duper bling-bling, celing dan lain sebagainya. Ya, lagi-lagi duanya harus tafakur. Nah inilah Ramadan.
Dan hari ini yuk kita pembuktian diri, bagaimana kita memanage diri. Yang namanya manajemen, baik itu manajemen pendidikan, manajemen bisnis, itu nggak akan pernah hilang dari POAC ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan Ramadan ini adalah saatnya kita controlling. Apakah amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari ini sudah sampai kepada Allah? Atau hanya sampai pada pujian makhluknya? Terkadang kita hidup hanya pengen pujian makhluk, tidak sampai ke Khalik gitu. Kita melakukan sesuatu, misalkan pergi ke sini ya, nggak ada yang muji, ya. Suami juga nggak muji, lah lempeng we gitu ya. Ya, anak nggak muji, kadang diri kita juga nggak muji, ada kejenuhan. Mending ngajinya, jaba kudu mayar, jaba diuk di handap gitu ya, itu jaba duduk di handap. Kadang kita kelelahan gitu, kelelahan karena nggak ada pujian, lupa bahwa nggak apa-apa di penduduk bumi kita nggak terkenal, yang penting kita terkenang oleh penduduk langit, dicatat oleh para malaikat, kemudian diiyahkan oleh Allah bahwa kita pengen surga gitu ya. Dan kita planning kita apa gitu di Ramadan ini? Apa langkah nyata menyambut bulan Ramadan yang sudah kita lakukan puluhan tahun? Bahkan saya berani menyampaikan Rasulullah aja kalah kalau dilihat dari jumlah. Rasulullah itu kalau dalam sejarah, mohon maaf kalau saya salah, itu hanya 9 kali. Kita Bu, saya yang usianya sebentar lagi 60, dikurangi aja 10 tahun saya belum masa akil balik, berarti saya sudah 50 kali melaksanakan sahur. Ibu yang usianya 70 berarti udah 60 kali. Ibu yang usianya 50 berarti sudah 40 kali. Kalah Rasulullah juga. Dan kalahnya kalah telak berkali-kali. Di WO lamun di WO. Tapi justru ibadah itu bukan banyak-banyak, tapi bagaimana ibadah kita berkualitas atau tidak. Apa yang harus kita persiapkan saat kita Ramadan sejak sehari sebelum. Karena paket Ramadan itu di taraweh Bu mulainya. Ya, di taraweh, kemudian nanti di saum. Ya, nanti malamnya baru tarawih. Jadi sebelumnya sudah ada tarawih, buka tarawih, terus saum ya, sahur, terus saum sampai buka. Nah, paketnya itu. Jadi bukan dari ini hari pertama kan enggak. Ya, dari tarawih, karena masuknya tanggal baru itu dilepas asar. Jadi tarawih nanti pas sebelum besok kita saum, kan hari ini malam sudah tarawih. Jadi mulainya dari sekarang. Sahur dulu apa saum dulu? Sahur dulu, berarti sudah dihitung sebelumnya. Nah, paket ini apakah sudah paket lengkap? Bahwa kita ridho, ikhlas, inilah saum yang kita lakukan. Jangan-jangan saya Bu, bukan ibu, jangan-jangan saum kita hanya pengen pujian aja dari orang. Pas ketemu, ibu iku saum meni langkung langsing, meni atohnya atoh. Padahal baru bilang asa mah teori oge jauh kanya ibu, asa langsing. Kalau memang langsing mah ya bilang aja langsing, jangan pakai asa gitu ya. Ibu meni asa langsing saum. Wah, beuki semangat saum teh. Tiba-tiba ada yang bilang, "Ibu gendut deui ini hoream puasa teh nya." Meni geus puasa sabaraha poe angger we teu begang-begang. Nah itu. Karena memang kita enggak munafik, Bu, butuh pujian orang. Tapi kebablasan kalau enggak ada yang muji melenoy. Hoream. Ti ditu ibu teh jalan ngengkik. Pas nyampe sini dia nu muji ya teh nya gitu. Padahal baju udah di Blackpink-nya lucu kan. Ini juga ada di Blackpink-keun ne eueuh nu muji, pasakan udah dienak-enakeun eueuh nu mujinya. Wajah udah dicantik-cantikeun, lipstik diberem-bereman eueuh nu muji. Nah itu jelema teh araraya eueuh meni eueuh nu muji gitu. Hari Rub teh hello, hari Rub teh meni eueuh nu muji. Nah ini jadi kebablasan. Maka apa yang harus kita lakukan, langkah nyata di Ramadan ini? Satu, yang harus kita manage, ruhiyah, spiritual.
Nanti kita satukan ya dengan ayat yang Allah perintahkan ke kita ya Bu ya. Yang kedua, yuk, kalau yang pertama itu maksimalkan persiapan ruhiyahnya dari sebelum saum tuh Bu, bukan pas saum. Da anu tinju oge latihanana mah teu keur tinju nya, latihanana teh ti seberapa bulan ya Pak ya, berapa bulan teh kan latihan terus. Yang renang pas renang tempurnya latihanana mangke, nah anu eta mah boyot latihan mah kamari gitu. Ibu yang balap lompat ieu mah kieu we keneh, ibu hayu ka abi mah latihan, batur mah balap ieu mah latihan. Jadi latihan mah di mana-mana juga pra ya sebelum. Jadi mempersiapkan ruhiyah, bagaimana kita manajemen ruhiyah spiritual, bagaimana persiapan fikriyah, pemikiran, mindset. Yang ketiga, bagaimana persiapan jasadiah, fisik, termasuk nanti rumah tangga di dalamnya. Dan yang keempat, bagaimana kita persiapan sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya keluarga. Siap Bu? Siap. Jadi ada berapa yang harus di manage di bulan suci ini? 4. Bagaimana planning, bagaimana organizing, bagaimana actuating, dan bagaimana controlling. Baru nanti kita bisa mengevaluasi. Kalau guru mah geninganan punteuna teh genep, berarti tara ngapalkeun. Nah, haye mah punteuna teh 3 geus matara abus ka sakola teu ngapalkeun. Nah, ieu mah punteuna 0 tara abus teu ngapalkeun, galak ka guru tah udah we. Jadi we 0 we. Bahkan bisa minus ya Bu ya. Bisa minus. Paham Bu? Paham. Ibas karema sekarang lagi galak ya Bu nya. Nah, galak. Harus tegas, enggak bisa ya sok we Bu, mangga kieu mangga, enggak bisa. Seusia kita harus sudah ngomong itu by fakta, by dalil. Siap Bu? Siap. Teu nyeri hati Mas karema galak. Persiapan ruhiyah spiritual. Nah, maka Allah tuh manggil. Ayatnya Ibu udah hafal. Karena ayat ini familiar dan ada di Ramadan. Al-Baqarah 183-nya. Wah, ararapal geranya orang cobian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan Allah kalimatnya bukan dengan menyuruh. Kan kalau sholat Allahnya menyuruh ya, zakat juga nyuruh. Ini mah enggak Bu. Allahnya bentuknya naratif. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah dicatat, telah ditetapkan. Ya ayyuha itu kalimatnya manggil. Kalau manggil berarti ibu udah deket sama Allahnya tuh. Jadi yang enggak iman tidak dihaikeun lah gitu. Ya. Karena ayat-ayat ini masing-masing beda Bu, beda. Kayak ayat makan minum itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ya, di sana makanlah minumlah gitu. Yang ini enggak, Allah enggak usah nyuruh. Karena kalau ibu akrab itu enggak suruh Bu sama temen, enggak. Ngobrol aja ngalir, tapi dua-duanya paham gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sama Allah, hei orang-orang yang beriman, udah dicatat, udah ditetapkan, maka kita bilang udah diwajibkan. Arti asal kutiba itu udah ditetapkan. Kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Allah khobari, menghabarkan, naratif, tidak instruktif bentuknya. Karena akrab, udah akrab. Jadi kita teh orang-orang yang udah dikumpulin sama Allah teh, dan disebut bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Udah dicatat, udah ditetapkan. Ditetapkan, dicatat dalam kitab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Karena kutiba. Jadi ibu, kalau dalam bahasa Arab pernah belajar fiil madinya tuh majhul, ditetapkan, pelakunya dihilangkan, menunjukkan bahwa kita teh udah tahu banget bahwa yang menetapkannya siapa. Tah, ia didahar tah ku bapa maneh tah gitunya. Jadi udah tahu, disempurnakan aja bapa maneh tah gitu. Jadi udah tahu. Atau sama sekali nggak tahu. Motor itu dicuri, kusaha nyaduka gitu, dicuri. Karena yang dipanggil orang-orang yang beriman berarti udah satu circle. Pasti Allah yang
menyuruhnya. Jadi lamun ngobrol teh mah tos akrab Bu di sauran teh. Henteu kieu, "Hei ibu," tah kayak gitu. "Hei ibu," tos terang. Nah, kan ada dipanggil, bukan diperintah. "Ibu, awas ya." "Hei," tah kayak gitu. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian apa? As-siyamu. Kalimatnya jamak banyak dari kata-kata as-saumu. Jadi saumu itu satuan, ya, adanya di Quran surat Maryam bahwa Maryam diperintah untuk saum palan tukal limana. Saum tidak berbicara saat dia dihujat, difitnah, isi perut padahal dia belum menikah gitu ya. Nah, itu saum berbicara. Berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari lamun orang keur ambek, loba nu ngahina, loba nu ngagibah, banyak yang ngejulidin, tidak usah validasi, tidak usah walauhi abi mah henteu, enggak usah. Itu perintah Allah kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kembali Ibu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama, sebagaimana kutiba dicatat, ditulis, diwajibkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau dilihat dari nabi-nabi, dihitung aja nabi-nabi zaman dulu. Cuma di sini tidak dijelaskan para nabi dulu dengan umatnya samakah saum dengan kita. Bisa sama, bisa tidak. Jumlahnya bisa sama, bisa tidak. Ya. Di ujung Bu Allah teh. Jadi di ujungnya. Di sininya nggak ada perintahnya. La'alakum tatakun. Rata-rata orang taunya satu, la'alakum tatakun. Padahal ada 4. Saum itu la'alakum ta'lamun, agar kalian mengetahui, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur, dan la'alakum tarsyudun, agar kalian selalu mendapatkan petunjuk atau jalan pada kebaikan. Jadi ada berapa Bu harapan Allah itu? 4. Tatakun, ta'lamun, tashkurun, tarsyudun. Ya. Nah, la'alla dalam bahasa Arab itu menunjukkan harapan. Maka kedepannya la'alla itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sedang atau akan. Kayak gini Bu fi'il mudhari teh. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, taf'ilu taf'ilani taf'iluna, taf'ilina taf'ilani taf'ilna, af'ilu naf'ilu gitu. Itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya dari fa'ala dari itu fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'ata fa'atu ma fa'atum fa'ati fa'atu ma fa'atun na fa'atu fa'alna 14. Itulah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Fa'ala, Bu ya. Fa'ala, kholaqo, doroba, kataba. Jadi semuanya 3 Bu. Itu kerennya bahasa Arab. Jadi kalau Ibu ngutak-ngatik bahasa Arab, ya, namanya ilmu alat ditambah tasrif sorof ditambah i'lal, itu namanya ilmu alat. Alat untuk membuka kitab Allah. Itu. Jadi hurufnya teh masih eta 3 Nanti dari fa'ala jadi ya fi'ilu. Jadi fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'ata fa'atu ma fa'atum fa'ati fa'atu ma fa'atuna fa'atu fa'alna. Bentuknya sama, namanya sigat. Ya. Sigot itu bentuk. Sigot. Dia kan dibilang sigat ya. Kholaqo kholaqot kholaqota kholaqna kholaqta kholaqtuma kholaqtum kholaqti kholaqtuma kholaqtuna kholaqtu kholaqna. Namanya sorob. Bagaimana ini huruf ditukar-tukar, dibulak-balik. Dan satu kata itu bisa menjadi maknanya beda. Kholaqo, dia telah menciptakan satu orang. Kholaqo tambah alif, dia 2 orang telah menciptakan. Kholaqu banyakan ya, lebih dari 3 atau lebih dari 3 telah menciptakan. Kholaqot, dia seorang perempuan 1 orang telah menciptakan. Kholaqota, itu aja permainannya di sana gitu ya.
Itu keren bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu banyak cabang. Kalau untuk menguasai kitab harus bisa menguasai nahwiyah, sorof. Kalau nahwiyah itu dia, kamu, aku, kayak gitu punya. Tapi hurufnya dibulak-balik, Nanti ada huruf yang mempengaruhi dia berubah atau tidak. Nah, kembali kepada fi'il mudhari itu sedang atau akan. Jadi harapan itu ke depan, Bu. Kalau ke belakang mah bukan harapan. Betul nggak, Bu? Berarti kan di manage ya ke depan. Ibu hari ini pengajian di sini jam 10. Saya udah tahu dari kemarin. Bu Epi juga udah ngasih tahu tadi pagi, ngasih tahu. Tapi Allah mentakdirkan saya untuk menikmati tidur di pagi hari. Tara Bu abi teh asli nak tanya ke anak-anak. Paling nggak bisa saya tidur pagi hari. Karena udah yakin di pagi hari itu harus bangun, harus kena sinar matahari. Dalam keadaan lelah, subuh berjamaah dengan ibu-ibu masyarakat sekitar, kemudian tadarus, dan bikin agenda besok kita mau menyambut tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan sholat gerhana, ya. Dan saya sampaikan kepada ibu-ibu, hayu ibu, saya sudah mempersiapkan 250 paket buka gratis, kata saya. Ibu-ibu nggak usah masak, kata saya, sok. Hayu di majelis saya, hayu Bu, hayu. Itu udah kita persiapkan, ada kurma nggak banyak, tilusi keewang, ya, ganjil. Dalam 5 mata aya deui biogenya. Kemudian bala-bala 2 ewang. Ternyata sebelum subuh ada yang ngirim wajit nangka 250 paket. Saya sudah persiapkan air dan saya sudah pesan makan 250 paket. Jika Allah mengizinkan, kita pengen buka di halaman majelis. Karena tempat sholat kita bisi plak-plek-plok. Dengan anak-anak yatim duafa ngaji gratis, dengan masyarakat sekitar yang profesinya harian buruh cuci, saya ngajinya dengan ibu-ibu buruh cuci untuk komplek-komplek ya, yang hanya 25.000 dapat gajinya, itu dikasih makan. Ibu tanggal 3 nggak boleh ada yang masak, kita makan bareng di sini. Sudah saya siapkan 250 makan. Alhamdulillah Bunda, nuhun. Itu masyarakat yang bersyukur, baru rencana dikasih makan aja itu udah semangatnya luar biasa. Jadi ibu kalau mau ikut hayu ya, tapi menunya tadi jangan berharap menunya bagus, nu penting mah aya sangu we nya gitu ya. Kayak bala-bala 2 ewang. Saya bilang, ibu adakah yang bisa bikin bala-bala untuk 250 paket, kata saya ya, ke ibu-ibu 250 paket. Semua ibu-ibu majelis yang maaf ya Bu ya, yang mereka profesinya hanya buruh cuci, ya. Bahkan gak punya pekerjaan sama sekali. Ada yang mengais dari masyarakat. Bahkan saya baru tahu Bu, nyeri hati abis itu Bu, baru tahu ternyata ada salah satu jamaah pengajian saya itu yang hampir setiap hari itu nyari Magicom yang Nugararing ini Bu. Jadi nanti dia kasih air lagi, kemudian dia sepan lagi ya. Tapi yang ini bukan hina, bukan, justru saya akan mengungkap kebaikannya. Bunda udunan we 10.000 ewang, jang naon udunan 10.000, kamu nggak ada mal bala-bala, nggak boleh, tidak boleh di majlis ini ada yang udunan, apapun agendanya nggak boleh. Saya masih mampu, insya Allah oleh Allah diberikan kemampuan. Terus kami dapat surga apa? Maknya kubunda humpun. Nah, itu saya dipukul sama mereka. Terus apa yang harus saya lakukan? Tapi nggak boleh udunan. Sepakat ibu-ibu menghadap ke saya. Tadinya ibu-ibu rencepan mau udunan, jenanya 10.000 ewang. Nah inilah peningkatan ruhiyah, Bu. Dididik gitu, rohnya itu dibangkitkan. Kata mereka, kalau bunda udah siap nimbun air, nimbun korma, kita siap juga nimbun bala-bala, katanya. Jadi ibu-ibu itu nggak nyumbang uang, tapi nyumbang bala-bala. Maka hari itu di list Bu, di grup tadarus itu di list. Ini. Baru berapa menit saya nggak kebagian Bu, karena perjalanan ke Garut. Nah iya nges 200, sudah 270. Bu udah lebih ini, kan 222, udah lebih Bu. Tengah darah rangu nggak komen terus, narulis.
Sampai itu 450 paket, Bu. Ibu kelebihan, nggak apa-apa Bun, jadi 2 ewang, jadi opat bala-balana uyos. Jadi itu bisa roh bangkit. Coba Bu bisa bayangkan, untuk sendirinya aja susah. Kenapa oleh Allah dibangkitkan rohnya di Ramadan ini? Punten Bu, jangan memandang ini, alah meniwatirnya karunya, enggak, justru yang karunya itu saya. Kenapa mereka begitu antusias? Allah bangkitkan rohnya. Saya sampai merinding, Bu. Allah bangkitkan rohnya untuk mampu mau memberi kepada masyarakatnya, padahal mereka sendiri yang akan makan. Saya sampaikan, Bu, kita akan kedatangan tamu Allah yang akan takbiran mulai dari jam 5:30. Ibu siap membantu saya, karena saya hari besok itu dari Garut dulu, Bu, 2 tempat yang udah nggak kebagian jadwal. Di Ciriannya hari ini nggak bisa, kata saya. Makanya saya nanya ya, ini jadi nggak gitu ya? Karena itu Garut minta tanggal ini, nggak bisa, kata saya. Garut minta 2 tempat, maka nggak saya beri, saya tetap di sini karena saya udah komit. Nah, dia kebagiannya yang tanggal 3. Berarti konsekuensinya saya dari Garut harus buru-buru ke Bandung untuk menyambut gerhana bulan total. German ada nanti tanggal 6 ya. Nah itu Bu, Jumat ya, betul. Ibu kalau ibu ada waktu, hayu kita botramnya di halaman majlis. Gak usah bawa apa-apa Bu. Yuk kita habiskan aja yang 250 paket sama bala-bala yang hampir 500 paket tuh, 2 kali lipat. Siap Bu, siap? Bu siap ke sana? Hayu ya, hayu. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu, ibu, ini perjalanan saya mudah-mudahan lancar. Dari Garut sebelum duhur harus sudah lari ke Bandung. Kata ibu-ibu, Bunda tenang-tenang aja di Garut, biar semuanya kami lakukan. Maka si kurma itu udah dibungkusan sama ibu-ibu. Kurma udah dibungkusan. Terus bala-bala Bu kumaha nasibna? Siap Bun, pokoknya bala-bala jam 3 tos siap. Ibu jam 3 bukan, oke jam 6 leuwih kata saya teh. Tuh Bu, saya tersentuh, mun katenggel teh mah katenggel. Kok ada ya orang yang kekurangan tapi dia punya ruh untuk memberi, keren tuh Bu. Kalau uangnya lebih mah Bu biasa. Uangnya lebih mah biasa. Ini mah uangnya kurang, untuk makan sendiri aja kurang, tapi dia semangat. Bahkan untung ketahuan sama saya tolak, gak ada yang udunan 10.000, gak mau. Ternyata gak bisa dihalangi oleh Allah, dibangkitkan ruhnya. Keyakinannya bahwa memberikan seteguk air itu pahalanya luar biasa, kekeh maksa, badai ada mal bala-bala aja. Ya udah saya nggak bisa nyarek, jadi saya nggak jadi bikin bala-bala. Ibu udah stop, ini saya nggak kebagian. Tadi dangu terus saya narulis. Misalnya teh Bu Eti 20 paket, Bu Dian 20 paket. Saya teh ibu atos ya leuwih teuing, butuh nage 250 geus 270, ternyata sudah tembus ke di atas 400. Mungkin kalau di komplek-komplek bagus, bala-bala biasa. Tapi ini ibu kalau ibu lihat ke sana, enggak, bukan Bu, bukan bala-balanya. Memberinya dalam keadaan mereka punya keterbatasan ekonomi. Semangat saya kan ini sedang contoh ruhiyahnya. Maka untuk persiapan ruhiyah, selain tadi Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi di Ramadan sedekah Rasulullah itu meningkat. Nah mungkin dicontohkan sama ibu-ibu. Saya sampai nangis Bu. Alhamdulillah ya Allah, saya dipertemukan dengan orang-orang dari sisi ekonomi memang mereka lemah, tapi dari sisi kekuatan iman mereka mengalahkan saya. Apakah mereka pernah meminta pada saya? Enggak. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen ngasih hadiah Quran sama ibu-ibu yang Qurannya udah rarajit itu ya. Karena ngaji mereka rajin. Saya mau bilang, tiba-tiba ada telepon masuk. Bunda, abi bade ka bumi karasan gaduh Quran. Iya saha, kata saya. Ternyata
ternyata ibu-ibu itu sama Allah udah dikasih Quran hari kemarin. Sebelum saya berangkat ke Garut, ada yang ngasih Quran 40, Bu. Jadi kita dipertemukan dengan orang-orang yang di Ramadan ini roh keyakinannya itu meningkat dan tanpa batas. Jika kita yakin bahwa kita orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah dan kita pengen menjadi orang-orang yang bertakwa, yakin gak, Bu? Ini mungkin bagi orang yang uangnya banyak, beri Quran yang harga 200.000 juga mungkin biasa. Mereka bilang begini, Ibu, saya lagi bersyukur. Apa Bunda? Naon Bunda? Ibu mau Quran gak? Mau Bunda. Kemarin ibu kamana kamari teu ngaos. Bunda Qur'anna parebut jeung pun anak. Quran loh Bu, parebut Quran loh Bu. Biasana abdi tadarusna teu subuh, Qur'anna dicanak ku pun anak ka sakola. Jadi pas abdi ka dieu Qur'anna teh, Ibu Qur'an mah aya karin ambu teh izin Bunda. Pas saya kasih, nuhun Bunda pun anak jadi gaduh Quran enggak. Siapa yang menggerakkan untuk mengirim Quran kepada saya? Orang yang enggak saya kenal, tapi dia kenal saya. Tiba-tiba anak-anak yang ngaji, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, punah hoyong, kirang bager, iya oge 30 salapan, ibu-ibu teh 40, kata saya, Quran ngan 40. Doakannya Bunda ya rizki orang Mesir. Quran itu belum saya bagikan. Tiba-tiba dari Podor Moropak ngantar saya untuk hari tanggal 4 mau kajian buku. Bunda ari ieu naon dina dus Quran bade dibagikan ka ibu-ibu. Mung barudak teu kabagian naratif aja. Tong diwartos-wartos ka batur. Ku embu anu kanggo barudak ku embu tong diwartosan batur mah. Jadi udah dapat lagi ku si Quran. Belum saya buka karena baru dikirim. Jadi inilah ketika kita yakin, maka Allah panggil itu ya ayyuhallazina amanu. Amanu itu bukan hanya percaya tapi yakin. Yakin Bu? Maka target apa? Mereka yang gak punya Quran aja pengen tadarus. Kita yang Qurannya ada, bahkan saya tanya, Ibu pergi Quran nu aya ge cenah itu diplastikan kene berarti teu dianggo. Abdi mah cenah Qur'ana anyar kene berarti teu dianggo diplastikan kene. Mungkin kita bisa beli Quran harga 10.000, 20.000, kalau yang bagus yang besar itu bisa 200.000 ya. Terakhir saya beli karena Bapak pengen Quran yang kelihatan cenah ageng itu kan 188.000, 200 nya belum dengan ongkir. Maka apa yang dipersiapkan roh ini? Target tilawah. Buat jadwal harian Khatmul Quran, Ibu, sehari berapa ayat? Sehari berapa juz? Kalau tidak mampu 1 juz, 1 lembar. Kalau tidak mampu 1 lembar, 1 halaman. Kalau tidak mampu 1 halaman, seayat. Baru alif lam mim reun. Ya. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Reun. Maksakeun gitu. Tilawah. Bahkan di majelis saya, ibu-ibu itu sudah tidak balap-balap. Karena saya bilang gini pas mereka masuk, Ibu rek balap lompat 3 Agustusan. Mau sampai kapan Pak tamat-tamat, kata saya. Udah masa lalu itu mah. Sudah lebih mungkin dari 10 kali bahkan 20 kali, bahkan harian juga Ibu udah hari-hari seperti itu. Yuk saya betulkan tahsinnya, tajwidnya. Bahkan saya coba terjemahkan, saya coba tafsirkan. Jadi itu pasti lambat Bu. Ibu kalau mau ngaji pengen cepet tamat, hari ke-20 sudah 30 juz, pindah dari sekarang Bu. Karena saya yakin di tempat saya nggak akan tamat. Ibu-ibu bilang, da tamat mah cenah di bumi we tos salat berapa ayat, udah salat berapa lembar, ya udah sip sepakat. Makanya lami Bu. Hari ini saja kita ngumpul 40 orang, itu hanya 1 orang kebagiannya 1 ayat.
Ayat nu pendek teh karena udah sampai di Al-Kahfi ke ujung. Ya, udah sampai di Al-Kahfi ke ujung. Saya betulkan. Saya bilang begini. Ibu, ada yang bilang gini ibu-ibu. Dalika ibu za ibu lihat semuanya. Jadi tidak menyalahkan satu ibu ini. Kita udah sepakat. Ini hanya sebagai role model dan kita perbaiki semua. Ibu lihat saya Bu. Zalika saya bilang gitu. Zalika ada yang digigit, saya tidak bilang dulu pangkal ujung enggak. Lihat Bu, Ibu lidah. Ibu punya lidah? Ya, yuk kita syukuri lidahnya. Zalika. Coba lagi Bu. Dalika za digigit Bu. Tiba-tiba dia bilang begini, Bunda. Itu saya ibu seserian sampai karek ngompol. Ternyata ibu itu depannya udah nggak ada giginya. Pantesan saya bilang kita tadi digegel. Da abi mah tos teu tiasa ngagegel lidah. Bunda ada tos teu aya waosan ti tadi cing teh ceu. Saya panggil ece. Karena udah nggak bisa. Karena permainan tahsin itu gigi lidah. Lidahnya lidah pangkal atau ujung pangkal, ujung lidah. Nanti giginya depan, tengah, itu ya permainan itu. Nah ternyata giginya kan mau geraham ya, mau ke atas, ujung keluar gitu kan. Ternyata udah nggak ada, malah gini, Bunda, cinta sieun. Tah nu kieu nu lucu teh kata saya tanya, budak mah lucu teh can aya huntuan, ece mah geus eueuh huntuan suri sararea Bu. Semua ketawa. Kenapa saya dengan menggunakan pendekatan seperti itu? Supaya mereka yang belum bisa tidak merasa dihinakan di depan orang banyak. Maka saya pendekatan bukan pedagogi andragogi. Hargai mereka itu orang yang berharga. Jadi enggak itu. Enggak. Ja ibu, za. Udah diharorean da sieun abi oge. Sok Bu. Tungtung nate jadi darat durut-durutnya di luhur batuk, di handap batuk kan parah. Maka saya bilang, hayo Bu, kalau ada yang salah si ibu nih, yuk Bu praktek Bu, kata saya teh, ya. Bahkan saya bilang begini, Bu, fa'ala, fa, lihat Bu, fa, sok Bu, fa, udah. Apa yang ada di ruangan ini dengan menggunakan huruf fa? Ramai ibu teh, fanto. Fafatong naon deui. Wah bilang. Makanya ibu nanti nya kalau belanja ka warung menggunakan huruf fa. Ce aya feteuy. Jadi didekatkan kepada kebiasaan ibu-ibu kepada barang. Ternyata lebih mudah Bu tahsin gitu teh. Makanya kan puntennya masih ada ibu-ibu yang ke suaminya teh bilang goblok gitu ya nukaran itu. Saya dengar ada kabar, cuma nggak usah ibu kasalakina nyebut goblok saja. Ya, enggak saya gituin ibu-ibunya. Ada dapat kabar Bunda, si ibu itu sip, udah jangan masuk ke ranah gibah, udah cukup, udah. Saya contohkan, ibu kira-kira ayeuna urang huruf gho, anaon Bu? Gho. Kade Bu sanes go sanes. Lamun ibu nyebat goblok, eta huruf go. Saya bilang gitu. Di ruangan ini tidak boleh ada lagi kalau nyebut goblok kasalakina, kata saya, dengan menggunakan huruf go. Udah aja gini, di tengah-tengahna aya kol-kolah. Asli, saya benar. Huruf go berharokat dengan go sukun, kata saya. Gini Bu, belum. Jadi ibu nanti ke suami ya, kalau ibu benar-benar marah, kata saya, suaminya borokokok, ibu bilang begini, Bapak, belum. Kata ibu-ibu bilang begini, Buna atuh mau cios pasien eta maksud abi teh, kata saya teh bilang begitu. Gak saya pasien teh pakai latihan tahsin, kata saya teh. Jadi si ibu-ibu teh sekarang udah nggak bilang itu lagi. Tapi tos untuk itu ungarek nyebat gitu hayang seuri cenah. Sukses berarti kan? Daripada ibu-ibu dipermalukan. Kamari nyebut goblok deui nya. Sok ya. Udah enggak saya bilang begitu. Ternyata itu masuk, Bu. Itu. Masuk. Ya. Sok debu lamun pas saya dah hayang seuri.
loh. Karena go yang ujung itu kan tidak kol-kolah, ngalir. Siap Bu, siap. Ulang Bu. Si ibu-ibu teu bisa nyebut karek gadak go. Awas ya lamun aya pasien nyebut goblok deui ka salaki kudu make tahsin kata saya. Makanya pas nyampe rumah meureun si ibu rek bilang begitu hayang seuri. Terjadi Ibu, terjadi. Berhasil ya? Bukan kalimat kasarnya, tapi justru bagaimana mengalihkan nanti ke yang nomor 2 ke fikriyah, di manage gitu. Jangan dipermalukan. Tilawah ya, tilawah. Bukan hanya kiroah. Di kita tadarus, patama-tama teh salah Ibu, tadarus mah udah level tinggi. Kalau hanya baca kiroah, kalau bacaannya ada betul salah dibetulin itu tilawah. Sampai ada lagam, nada mina, na naik, da datar, mi miring, na naik. Pas latihan lempeng kan gitu. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga miring, lalu lempeng. Lempeng ya Bu. Abasa wa tawalla, panjang kaluhur. Ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Tak itu Bu, latihanana mah anggaran lempeng. Ari babarengan mah sami nada mina, pas sorangan lempeng pabelit deui gitu. Itu Bu. Jadi ini tilawah, ada tahsin, ada tajwid. Meskipun ibu-ibu pabelit antara nun mati menghadapi huruf yang ini apa dibacanya pabelit. Ongko cenah ihfa tapi dibacana an. Kene antepkeun. Bu ihfa, kalau dulu mah kan bilangnya ngahiung. Tiba-tiba ada seorang ibu yang susah tuhnya, udah kaku gitu si Ina teh udah gitu kata saya teh ja za. Ibu nanti kalau ke warung mau jajan bilang ce bade zazan. Nah, sok itu aya nama. Seri. Bade zazan. Siap gitu. Jadi didekat-deketin gitu. Nanti ibu kalau ke warung ayah sasa udah pakai huruf sya aja. Mesir syesha ini gaya. Wios karena latihan tahsin. Syesha. Nanti ibu beli royko kata saya. Udah royko ya, beli royko ya, siap. Kalau ibu mereknya Masako udah diganti huruf sa-nya yang tengah pakai sya. Ayam masyaqo. Saya bilang cengeknya diganti belakangnya cengek. Saya bilang gitu. Ternyata masuk Bu itu. Iya, ternyata itu masuk. Iya sabaraha cengek. Ya. Nah, ini adalah tilawah. Kalau ibu nanti pengen ada asar, pengen ada dampak dari belajar itu namanya tadarus. Jadi lamun tamat mah namanya qiraah. Baru baca level paling bawah belajar Qur'annya gitu. Jadi, tapi bukan berarti jelek, bukan. Ya, siap Bu? Siap. Di ruhiyah ada apa lagi? Yuk perbanyak doa. Susun daftar doa untuk pribadi. Kita teh butuh apa aja? Doa yang sebelum Ramadan gitu, pas ke Ramadan gitu nambahan. Seperti orang yang nggak punya kabutuh gitu ke Allah teh. Karena kata Allah orang yang tidak berdoa itu orang sombong. Gitu. Boleh dengan bahasa Arab. Misalkan ibu pengen di surga itu bersama orang-orang yang saling mencintai kita ibu ya. Ibu, bapak, suami, istri, anak-anak. Ya udah sampaikan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika.
Ibu pengen ilmu ini dihindarkan dari yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin hatta tarahusyu wa min qalbin la yasha'u wa min nafsin la tashba'u. Jiwa ini menitara puas wae gitu nya. Wa min da'watin la yustajabulah. Kenapa ya doa teh enggak diijabah terus? Nah, ini doanya. Jadi bilang sama Allah. Mau dengan bahasa Arab, mau dengan bahasa pribadi, bahasa sahsiah, bahasa personal, boleh. Cuk ibu teh nah ieu teh salah kita berokok wae iraha atuh teu berokokna. Bilang, "Ya Allah, ya Robbi, kenapa suami aku berokok terus?" gitu. Bilang aja. Pengen soleh ya Allah terus Ibu, sambil terus berusaha. Daftar pribadi, doa untuk keluarga. Contoh misalkan anak pertama saya tuh lagi butuh apa? Dia punya program, punya rencana, bilang sama Allah. Anak nomor 2 itu punya keinginan apa, kan pernah meren dia ngobrolnya, aku teh pengen ini, bilang sama Allah. Anak yang ketiga ini bilang apa? Bilang sama Allah. Jangan sombong, segala sesuatu sukses karena gue. Aku ku ece ieu mah ku ece. Mun teu ku ece ieu mah da sukses tapi sadana pun anak da abdina ada. Da abdina teh ka barudak teh ada. Sekarang mabuk gelar aja pada kalah, SPD aja kalah sama SPPG gelar teh namanya. MPDG gelar ele sama MBG namanya. Asli nama. Gelar MPD itu saya kalah sama MBG, bu juga nama gajina GLE juga nama. Untung saya nyari gelar bukan pengen naik gaji, bukan. Saya pengen tahu aja ilmu itu karena S2 saya itu kan pendidikan anak. Pengen tahu gimana sih caranya mendidik anak dengan baik dan benar, bagaimana ala Rasul propetik, bagaimana, nah itu saya pelajari gitu. Itu menggelar kejang neangan duit abi eleh ku MBG asli Bu. MPD abi teh kalah oleh MBG. Meskipun kemarin saya bikin video pendek ya tentang zakat tuh. Karena kenapa kemarin saya berani mengunggah sebuah video pendek ya. Karena kalau kita tidak bersuara, gimana kalau zakat kita disumbangkan ke MBG? Saya mau MBG programnya kayak apa? Mau anak 2 tahun makannya kacang polong saburot teuing saya mah. Kan cucu saya juga dapat, Bu. Karena usianya kan 4 tahun cucu saya tuh ya balita. Dapat, Bu. Saya terima, saya dipoto, canak deui we ce. Asli Bu, udah gak mau protes, tapi saat itu digabungkan dengan syariat, protes saya, protes. Dah itu mah cenah nggak seperti itu, cenah sebetulnya mah, ya kalau kita tidak bersuara diiyahkan, karena itu kan buying isu ya Pak ya, melempar isu kan, kalau cara reaching dijadikan. Maka saya langsung hari itu juga saya langsung bikin video, nanti saya kirimkan ya, saya kirimkan. Kata saya, alah nah cara reaching, alah bawa ka bagi. Oh, saya tadi kelepuk ku abi teh Bu tah dina videona ya. Katanya ada yang bilang itu kan teu cenah sabenerna nama. Iya, kalau kita diam. Kalau kita diam, oke. Seperti pernikahan beda agama mau disahkan, saya protes Bu ke Jakarta. Saya protes ke DPR MPR. Bagaimana kalau pernikahan beda agama jadi sah menurut negara? Kata mereka, menikah itu urusan pribadi. Urusan pribadi, menikah itu enggak, bagi saya urusan Tuhan. Jadi enggak boleh di Indonesia ini ada pernikahan beda agama, dan mereka sekarang sedang berusaha pernikahan sama jenis sah. Enggak bisa. Enggak bisa. Gitu. Dan rata-rata mereka menikahnya di luar, kemudian masuk lagi ke sini. Ini bisa semua penyakit masuk. Apakah kita mau dihukum seperti Nabi Lut? Kan mau. Itu ya Bu ya. Maka perbanyak doa Bu. Karena dalam hadisnya jelas, kita udah tahu. Salah satu doa yang dikabul adalah orang yang saum, orang yang safar, kan gitu ya. Orang tua yang soleh. Ibu ke anak, anak ke ibu. Bahkan ketika kita sudah dinobatkan
sebagai calon tetap penghuni neraka, anak kita terus bermunajat kepada Allah, sama Allah dikabulkan dan ibu itu dipindahkan. Itu Bu, makanya ngadong awe salebet-lebetna, terutama sebanyak-banyaknya, terutama saat sahur mau habis tuh Bu, dan buka mau kira-kira itu 50 ayat atau kira-kira setengah jam. Coba sekarang anak-anak kita Bu, pada main ngabuburit, mana aya anu ngabuburit ngadararoa. Bahkan banyak yang, maaf ya Bu ya, Ibu coba deh Ibu pergi ke alun-alun, baik di Cimahi ataupun di kota Bandung. Saya pernah nih dengan anak saya mau menukar barang karena apa ya ada cacat sedikit atau apa ya, waktu itu teh mau ditukar. Ternyata itu di jalan seperti suasana nggak saum Bu. Yang merokok di jalan-jalan, yang makan ya. Saya sampai bilang gini, putar arah balik ke rumah nggak apa-apa. Kalau nggak cukup kasih aja ke yang lain. Karena abdi tidak hayang nyarekan Bu. Kata saya kayak gini, si Ganu lalajo Persi pangramena gitunya, main henteu. Ari piala hayang. Ya, betul nggak Bu? Kan anu nonton masuk lebih ramai tinu main. Kete balanja panglobana Bu. Itu anak-anak, orang tua itu ke alun-alun, saya sampai beristighfar, udah pulang lagi, gimana atuh ini barangnya, nggak apa-apa, sok pulang. Karena punten Bu, jangan bawa anak-anak ke area lingkungan itu, ruhnya turun Bu. Da urangnya kabita atuh Bu, batur dalalahar jam 12 ya pasti kabita atuh Bu. Komo pas mih diseduh, wih itu teh kan jam UGD, unit gawat darurat, atau santena IGD unit giwit diririt lah gitu. Kalau UGD unit gawat darurat, kalau IGD unit giwit diririt itu. Jadi anak-anak itu dipersiapkan ruhnya, doakeun. Kata kita teh, Robbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ke dirinya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya cucu 4 tahun lebih Bu. Berusaha itu serumah itu berusaha supaya makanan disingkirkan karena udah belajar saum dan tamat sampai maghrib. 4 tahun lebih, belum 5 tahun. Hari pertama jam 6 mau ninum kan saum, tapi boleh ninum dulu ya, sok ninum dulu. Kata ibunya, iya jam biasa sahur jam gedep geus hayang eut bae kan bae. Terus bubun aya puasa. Tadi udah sahur jam 6, nya welanya. Karena yang dia tahu itu puasa itu menahan makan minum udah aja gitu. Tiba-tiba jam berapa ya? Jam 10 ya. Mau minum. Kata ibunya kan puasa. Ya tidak mau puasa selama-lamanya. Tiba-tiba sabar kata ibunya. Ya tidak mau sabar selama-lamanya. Ibuna ngawe hayang seuri dicarekan. Sing sabar cek abi teh. Udah dihindarkan semua makanan minuman udah, tapi dia buka kulkas. Ya mau yakul, sabar nanti ada adan sampai duhur. Kenapa adannya lama tidak adan? Menyanyi pas jam 10 hayang buka kudu adan. Nah, maka dia boleh jam 10 buka dulu. Nanti duhur buka dulu. Dia bilang, "Bubun ya tamat sampai adan." Nah, hate apa kita tadi geus buka. Hebat kata saya teh. Hari kedua, hari ketiga punya strategi sama ayahnya. Gimana ya supaya Mbak Rara nanti nggak buka? Yuk beli apa? Ditawari lah. Karena dia senang minuman jus namanya Booster ya. Karena saya tahu gulanya bagus itu ya. Karena kan kecil sih itu. Kalau saya mah mungkin nggak sehat. Bun, gimana atuh? Bukannya pengen sama Booster? Baiklah nyakeun. Pan sagelas teh 60.000 eta teh. Baiklah nyakeun. Atuh keun bae nggak modal we saeutik cintanya. Dan diiyahkan betul Bu. Udah ada Booster belum? Udah ada. Hantemen nanyakeun Booster. Jeung apa? Tutut. mau tutut asli Bu, eta mah tutut teh geus digulawing. Aduh aing mah sieun bae. Tutut Bu digulawing. Jam 5 udah enggak kuat. Udah bawa keluar karena motor, jalan-jalan bukan motor. Nyampe ke rumah ada 10 menit deui pengen tutut. Pengen minum, tamat Bu. Dan alhamdulillah ternyata bisa. Apa yang harus kita persiapkan? Berdoa ya.
targetnya ruhiyah dan kita muhasabah diri. Teu kudu dicarekan da urang oge baheula puasa karek nepi usia berapa baru tamat ya Bu ya. Gitu. Ya udah itu 4 tahun sudah luar biasa ya. Meskipun banyak permintaan kata bapaknya, "Bun gimana atuh Bunda jadi banyak modal?" Bae aing mah kajian penting budak tamat. Alhamdulillah Bu. Kemarin sakit karena perjalanan ke Garut ya. Ya udah disuruh saya buka, tong berobat tuh dan gering mah kudu buka, mesti cicing di Bandung oke kata saya bilang begitu. Dia buka. Dia bilang, "Bun, ya tidak puasa." "Kenapa?" "Kan sakit." "Orang sakit boleh buka." Tapi makannya ngumpet. Pas MBG makan dana di kelas cenanya. Nyumput. Nah, ya apa yang harus dipersiapkan ruhiyah muhasabah diri, evaluasi selama ini dosa sudahkah ditutup dengan tobat, dengan istighfar, ghibah ya, kadzibah, bohong, ghibah, menceritakan keburukan orang lain di belakang. Terus tuhmah, nuduh, namimah, adu domba, atau fitnah. Berarti itu kalau pernah ada, ya udah sok ayeuna we. Ada orangnya minta maaf. Kalau kita bingung kasaha teh abdi teh ngagibah da sapoe teh 3 kali itu. Ya udah sok bilang sama Allah ya. Dengan Robbi Firli, dengan banyak misalkan doanya gini Bu. Doa pengen ke surga, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Doa pengen seusia kita dihindarkan dari usia keburukan. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Pengen ini semua dijaga, semua indera. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ibu bagi yang belum hafal doa-doanya, WA saja ya, WA saja. Nanti saya kirim sudah dalam bentuk flyer. Flyer itu boleh sama ibu di print kemudian ibu tempel atau boleh ibu kirim lagi ke yang lain, mudah-mudahan ini jadi jariah ya Bu ya. Yang kedua yang harus kita manage apa? Fikriyah, pemikiran. Bu, ada orang saumah sebetulnya kalau dia saumnya imanan wahtisaban karena iman dan mengharap ridho Allah, itu otaknya positif dah Bu, berharap nanti buka. Makanya hadisnya kan orang yang paling bahagia itu saum, bertemu dengan buka, bertemu dengan Allah. Itu ya Bu ya. Kan 2 kebahagiaan bagi orang yang saum. Ini fikriyah. Bahkan saking positifna, cucunguk oge ngarayap jiga korma Bu. Cucunguk. Ibu keur ngumbah wadah jam 12 siang. Pakai sunlight, cek ibu teh, ini jiga marjan. Jika marjan gitu. Aya kecap di cayan kan, aya ya bekas kecap makanan yang ada kecap terus kena air. Cek ibu teh, alah meni ciga cai gulanya ya Allah, ini amis cek gitu teh. Padahal itu bekas makan dikasih air, itu positif. Maka kita memandang dalam saum ini positif. Ada yang nggak bisa baca Quran, positif. Kita juga dulu kayak gitu. Ayeuna we lancar teh. Gitu, betul nggak Bu? Sami Ibu Imas Karyamah oge. Sekarang saya laporannya ya setiap Jumat habis subuh Bu. Saya belajar huruf ro, saya belajar huruf fa, saya belajar huruf to, saya belajar huruf ta, saya belajar huruf sa. Itu saya belajar lagi Bu. Setiap Jumat setorannya. Saya 2 minggu belajar huruf ro. Tadinya kan wa arsalna, sekarang mah udah tahu wa ar. Iya. Karena patah kan sebelumnya wa arsalna. Tapi orang teh sok jadi GR. Mau ketemu a'udzu a. Ketemu dengan u. Nah, ibu teh sok GR. Au jadi au. Jadi kesalahan tak disengaja tapi berlanjut. Au, jadi kenapa au? Saya bilang ke ibu-ibu, ibu ulah au. Saya bilang gitu ke ibu-ibu. Iya. A dulu a, baru au, baru zu. Ibu itu rata-rata au dan bi sin ya bi sin mi.
itu teh kebawakeun sisa nata jadi jadi bisemi enggak bis itu bis ya dikol-kolahkeun bis a lam al ha jadi lamnya itu dikol-kolahkeun alhamdu padahal gitu itu ya. Jadi itu teh saya juga latihan lagi Bu. Saya latihan lagi setiap hari setorannya tiap Jumat jam 5 subuh pakai mukena. Jadi latihan. Jadi Imas Karyamah juga sebetulnya mah teu bisaeun Bu sabenerna mah. Ku ibu orang calik di dia teh padahal saya juga lagi belajar. Dulu mah kan gini kata guru kita teh. Ya Imas waktu SD-nya berarti tahun 70-an. Kata guru saya teh kieu cenah. Sya. Budak leutik teh hese. Ciga dong ngagebahkeun. Ari ngagebahkeunna jadi cenah ari sana anger. Sa. Sekarang kho kata guru saya teh. Kho. Ngarehak lah, ngarehak. Abi mah ngarehak pun nurut. Ari hona anger ari ngarehakna jadi. Waktu kelas 1 sekarang mah udah tahu gitu tahun 70-an enak ke 2026 gitu. Jadi hidup mah berproses, maka yuk ikuti fikriyah. Satu, ikuti kajian Ramadan baik online offline, ada kiroah, ada tilawah, ada tadarus harus ada dampak Bu, harus ada efek dari tadarus itu, ada perubahan apa signifikan di dalam diri kita. Belajar terjemahkan misalkan, belajar menafsirkan, dah gitu Bu. Harus ada yang berubah namanya diajar dan harus ada tutor. Ada guru, ada murid, nggak bisa sendiri belajar mah ya. Aina lamun di benar-benar pan seusia kita mah nya harus nyadar lebih dulu loh Bu. Kalau nggak nyadar kesal tadi benar teh aslina Bu. Pas ibu tika pungkur oge da si ibu Bu sampai mau ngaji dia dibenarkan we hantem. Jadi nyadar dulu, nggak boleh marah karena ketika marah aura hitam jadi menutup ya. Jadi kudu sadar heula. Saya itu yang paling sulit nggak tahu tahun berapa antara so do to zo, nah itu pahili we Bu, ya pahili we. Terus latihan sampai saya ini acak nyarinya teh Bu, seminggu mah itu kayaknya nyari Bu, karena kata guru saya latihan terus latihan sampai sekarang masih latihan. Ya, karena belajar itu nggak ada ujungnya sampai maut memisahkan. Maka Ramadan ini ikuti kajian online offline mangga. Baca buku hikmah saum, hikmah kehidupan. Usia kita mau nabung apa sih Bu? Kalau ibu tetap mau nabung uang, memang rek dibawa ke akhirat gitu, dibawa mati. Coba sekarang kita punya program yang pernah saya bilang sedunia, sedekah 2.000 niat akhirat. Nyimpen 2.000, dan gak akan ada yang sombong nyimpen artos 2.000 mah. Di beja-beja nage era, abis sedekah 2.000 era. 2.000 serumah ada berapa orang? 5 orang misalkan 10.000 sebulan 300.000 jadi besar kan? Untuk siapa? Untuk sendiri bisa, untuk orang lain bisa. Tiba-tiba ada orang yang manawi tanggus curiga katanya. Makanya saya bikin video pendek judulnya Artos Tiis kulkas. Jadi dari sekarang ibu nyimpen uang dipakai plastik di kulkas 2.000-an, 5.000-an, ya 10.000-an, 20.000-an, 50.000 bisa jadi 100 juga ada. Nanti kalau ada yang nge-WA, manawi aya artos tiis, ibu langsung jawab, jangan dibiarin. Aya malih tos beku. Iya. Di kulkas kan boleh kan tiis Bu eta manawi atuh 100 mah da silaturahmi moal putus mangga
Emang nggak Bu? Karena ibu tidak boleh tidak menjawab. Bisa jadi ditegur antara orang yang buta dengan Rasulullah SAW. Nanti sama Allah ditegurnya kita nggak tahu tegurannya apa. Jangan si WA teh centang biruna ditutup geningnya, si teu acan dibaca, nggak boleh. Kita kan buka blind kan, tak apa. Udah we, ibu punya jawab. Nah, ayah di antosnya di masjid bari kajian muhun. Udah sama ibu dimasukkannya ke amplop. Manawi insya Allah minggon payun bade dibayar, tek kedah dibayar, ieu mati abdi sedekah. Dalilan ku ibu teh, mana kosot sodakotun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Pas ketemu cair, kamu cair. Pas dibuka teh nah 2.000, ayeuna sakitu. Daripada nginjemkan Bu, daripada meminjamkan dosa Bu. Kita meminjamkan uang, dia susah bayar. Galakan mana Bu? Galakan yang punya utang. Terus menyepelekan karena dia sombong. Pira ge 100.000 mun ditatagih wae. Ongkoh pira lain dibayar. Dan ketika kita membiarkan padahal kita tahu itu kemunkaran, kita yang dosa. Ya udah mending tenginjamkeun, akhirnya 2.000 sedekah 2.000 aja. Betul Bu? Udah stop meminjamkan uang. Negara geger hese diinjeman duit teh. Saya pernah kehilangan isi ATM. Alhamdulillah masih tersisa 129.000 ya. Habis total total 128.000 dan itu pengambilan tunai. Sementara saya tidak tahu itu bank itu pusatnya di mana, nggak tahu. Tapi habis total itu saya mengalami sendiri. Tapi saya langsung introspeksi diri. Mungkin tahun ini itu udah lama suami masih ada. Mungkin saya kurang sedekah. Ya udah, mana kosot sodakotun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya betul nggak? Mungkin itu hak orang lain, ya udah. Orang lain urusan dosa kumadinya. Karena ketika saya sampaikan ke pihak bank, nggak bisa ibu, ini udah 2 bulan nggak bisa diklaim. Ya tos innalillahi wa Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairan minha. Gitu Dan tuh gimana tuh, kayak saya misalkan saya kehilangan 10.000 terus kudu laporkan itu ka dia malah jadi leungit 1 juta saya kulai. Nya setor ka dia ngasih kus bolak-balik nyantos. Ya. Jadi itu ciri di belakangnya itu pengambilan tunai di pusat banknya dan saya tidak merasa ke sana gitu ya. Entah siapa yang mencairkan, sampai sekarang masih ada tanda tanya dan mudah-mudahan sama Allah diganti ya Bu ya. Rencananya sih tadinya mau jual mobil, mau ditukar gitu, udah karunya mobil teh capeun. Ya Allah nanti mudah-mudahan Allah ganti ya Bu ya. Yang kedua Bu, baca buku yang ringan. Yang ketiga, siapkan materi atau kisah inspiratif yang ada di dalam Al-Quran, seperti kultum buat anak-anak lah gitu Bu. Ada berapa? Nah, saya mencoba menawarkan solusi pada ibu-ibu karena saya menghadapi permasalahan di masyarakat. Sekarang lagi musim anak-anak kita, anak-anak melahirkan ya, usia SD melahirkan ya. Lagi ujian kelas 6 SD melahirkan di jamban sekolah. Ada anak yang kemarin di Garut sebetulnya itu LGBT ya, anak SMP kelas 2 tuh Bu ya, yang dibunuh di Kampung Gajah. Ya itu kan LGBT sebetulnya. Terus ada anak usia 8 tahun perutnya isi 8 bulan setengah ya. Nah ini mungkin saatnya saya mohon bantuan kepada ibu-ibu bagaimana kaum perempuan punya benteng mulai dari rumah. Maka saya karang buku. Ini karya Pak Dr. Nurmawan dengan saya sendiri. Mencoba mencari jawaban real buat masyarakat. Kurang maraca deui we gitu. Nah, di sini sudah ada ini benteng muslimah dalam pusaran gelombang fitnah. Karya saya sendiri dengan Pak Dr. Nurmawan. Jadi bagaimana kita ngambak wae mah enggak ada jadi solusi, emosi wae mah. Yuk kita cari solusi, ya mudah-mudahan ini bisa dideres di rumah masing-masing untuk anak-anak, cucu. Bagaimana kita bersikap di masyarakat dengan gadget dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini salah satu solusi ya Bu ya. Kalau ibu mau jual mungkin harus di luar karena ini di dalam masjid nggak boleh, tapi tinggal ada 14 apa 12 biji ya
habis, tinggal ada 11 biji. Ya, tinggal ada 11 biji. Nggak tahu besok harus bawa ke Garut, judulnya makanya iya. Ayo, kumaha ini? Tanggung jawab dah. Tanya-tanya ke percetakan sehingga selesai. Ini akan Ibu boleh beli sekarang, nanti di luar ya sama anak saya, dan ini akan di bedah buku. Di belakangnya ada Ketua Persisi Jawa Barat dan ada Bu Ina Kukis ya, sebagai endorse-nya, karena beliau adalah orang yang menginspirasi dari sisi entrepreneur ya. Nah ini boleh nanti Ibu beli, dan sebagian keuntungannya akan saya sampaikan kepada anak-anak yatim saya, anak duafa ngaji saya. Santenalah atuh bayar listrik, pokoknya abi teh meureun rada dibantosan gitu. Jadi sebagian keuntungannya misalkan 20% ya udah saya sisihkan untuk anak-anak saya ya. Jadi diizinkan ya Bu ya. Saya ngambil keuntungan, dan keuntungannya 20%-nya tidak saya berikan kepada ibu-ibu, tapi saya ambil untuk saya salurkan lagi kepada anak-anak saya yang sangat membutuhkan. Siap Bu? Mudah-mudahan Ibu ridho ya. Nah, yang ketiga yang harus kita persiapkan fisik. Ya, rencana menu sehat lah Bu. Menunya apa? Nah, dari sahur Bu, apa yang Ibu makan? Yang sehat sebetulnya waktu sahur itu perbanyak air, sayur, buah cukup. Tambah aja dengan protein. Justru hindarkan karbo. Gitu. Karena karbo itu menghitamkan kulit, mempercepat pengerutan. Ya, terus mempercepat lapar. Karena sebetulnya bukan lapar, itu usus capek ngegiling terus karena karbo berat kan. Nah, makanya nggak boleh Ibu makan mie goreng ditambah nasi, ditambah perkedel kentang, ditambah bala-bala sesa buka. Bala-bala sesa buka, kayak gini. Tah cenah bala-bala 2D sesa buka. Berarti kalorinya tinggi, kolesterolnya super tinggi, karena engkol udah kolesterol, ketemu tepung kolesterol tingkat 2, ketemu minyak kolesterol tingkat 3, dipanaskan kolesterolnya level 4 berarti. Nah nanti Ibu akan merasakan pegal sepanjang saum. Jadi nyeri mastaka, pegal mastaka, pegal badan, pegal hati Bu. Karena kan kolesterol tinggi itu kan jadi kararsal gitu ta Bu, pegal teh kararsal gitu. Ieu teh kumaha sih teh gitu kan, kesal Bu. Makanya hindari gitu. Kalau misalkan tidak bisa sama sekali, yang tadinya genep atau tilu gitu. Yang saya rasakan saum dengan rutob itu jauh lebih enak. Meskipun harganya juga enak ya kalau rutob mah ya. Apalagi yang merek Libya tuh itu bisa sampai 85.000. Tapi luar biasanya Allah, saya nggak jadi beli Bu. Saya ngurus untuk ibu-ibu supaya dapat kurma 1 orang 1 bungkus, ternyata orang tuh ngirim saya rutob. Saya tepat tuding-tuding sama anak saya, Bun ini rutob udah ada. Jadi kamu kapan pesannya? Bunda kapan? Saya emang nggak bisa codehan kata saya. Jadi ini siapa? Nggak tahu. Jangan dulu di ini dibuka, biarin dulu. Bisi untuk orang lain nyasar ke kita. Ini jelas kereseknya. Teruntuk Bunda Imas Karyamah di Ciganitri. Ya saya kata saya. Udah menjelang buka baru ada yang konfirmasi. Bun kurma udah sampai. Oh iya. Lu ngirim teh iya kata saya. Jadi saya ngurus untuk orang lain, Allah ngurus saya gitu. Duka abi oge terang. Bahkan ada yang ngirim seperangkat perhiasan, seperangkat kecantikan. Sampai sekarang itu ya aya meureun 2 tahun. Can aya nu ngaku Bu eta teh. Iya itu seperangkat. Ya. Tapi jelas karena yang terimanya anak saya teruntuk Bunda Imas Karyamah jeung papanjangnya jeung nomor teleponnya jeung alamatnya jelas. Tapi ieu tisaha sampai hari ini belum ada yang konfirmasi tisaha ieu gitu. Beneran ngarah Imas Karyamah teh herang beureun kitu nya. Enggak tahu. Iya itu saya enggak tahu. Sampai hari ini ada 2 tahun atau lebih ya. 2 tahun ada tuh. Kata anak-anak, Bunda meni gaya beli yang kayak gini. Duh ka saha? Saha cung saha? Enggak ada anak-anak, enggak ada yang beli.
Udah dengan cuci wajahnya, udah sagala-sagalana. Saya nu hayang ngagelisah di Mas Karya mah cek abi teh ieu. Enggak tahu Bu, enggak tahu. Dan itu mungkin produknya agak-agak mahal mungkin ya. Iya. Udah ya, udah habis ya. Dalam bahar cenah kata anak-anak teh, ieu mah cenah bisa keburu expire cenah. Dan kita tuh bertiga, dah saya gadis ya, dia juga gadis, anak saya gadis. Pan abi teh ijo lumut ibu, ikatan jomblo lucu dan imut. Kan saya udah ditinggal wafat tadi ibu 2 tahun setengah, jadi abi teh jomblo ibu asli. Jadi ijo lumut. Persiapkan menu sehat. Jadi kalaupun tidak bisa menghindari nasi jangan ada ketemu karbo lagi. Ya. Yang lebih sehat sebetulnya ini kalau tetap pengen nasi ya, udah aja tuh nyambel tempe, proteinnya di tempe. Tapi jangan kayak Upin Ipin, tempe ketemu tahu gitu ya. Ini jika film Upin Ipin gitu sih. Kan nggak boleh ketemu protein dua, Bu. Kan kita sedang memanage. Saum ini kan memanage. Gimana yang masuk ke area kita ini menjadi sehat, mudah-mudahan dengan afiat, iya. Nggak pakai tahu. Karena protein nggak boleh ketemu 2 protein, karbo nggak boleh ketemu 2 karbo. Kalau buah sayur boleh, gitu. Kenapa? Ayam itu protein hewani, itu nabati boleh. Ini mah nabati dengan nabatinya. Iya mah, nyeun gehu, tempena diorek, nyeun oge tempena di mendoan. Iya mah tuh jeruk makan jeruk atuh. Nah, asin boleh bagi ibu yang tidak darah tinggi karena asin itu mengundang haus. Zengkol boleh. Zengkol boleh. Kalau ibu makan zengkol bau kan haus ya besoknya. Lagian kasihan orang lain. Ya karunya tuh. Pas diajar huruf H gininya. Supaya nggak bau makan B-kompleks. Tapi ibu jadi gembul. Obat itu kan untuk meningkatkan selera ya. Ganti dengan petei, jadi bau petei. Sebetulnya mudah Bu. Setelah ibu makan zengkol, makan petei ya. Kalau makan B-kompleks ibu jadi gembul. Pan olok kejo cenanya eta teh cenah cek orang Sunda mah. Jadi kalau ibu sudah makan zengkol atau peteinya, maka minum sesendok kecap. Ya, minum sesendok kecap. Kan diminum disuruput sasendok suruput. Insya Allah baunya hilang, pipisnya nggak bau, BAB-nya nggak bau. Ya, itu cobian ya. Ya, jengkol. Jadi cek ibu teh, jadi ayeuna buka jeung jengkol. Maka alur masuk nanti keluarnya juga harus sehat. Halal pasti, tapi kadang kita nggak toyib. Ya halal pasti, tapi nggak toyib. Toyib itu tidak sesuai antara yang kita butuhkan, tapi jadi sampah. Ya, mubazir. Kan bilang Allahnya sendiri kan. Sok kalian makan minum tapi nggak boleh mubazir, karena yang mubazir itu saudaranya setan. Maka yang masuk ke sini melalui aliran darah itu setan ngikut gitu, karena sampah. Karena setan itu kan senang sampah gitu. Jadi apa yang kita butuhkan saat sahur untuk besok seharian saum itu hanya ada di air, sayur, buah. Proteinnya mangga pilih. Saya Ramadan kemarin, punten ya Bu ya saya sampaikan, saya bilang lumpuh aja ya, karena seminggu nggak bisa jalan, tabrakan beruntun di tol, mobil yang saya tumpangnya hancur di depan, kagencet, ya pokoknya mah saya juga nggak nyadar, tiba-tiba hari besoknya saya nggak bisa jalan. Sekarang saya sudah bisa naik tangga ke lantai 3 ya, karena dikasih tahu oleh terapinya makan sepan-sepanan, telur disepan, tahu disepan, ayam disepan, waluh dikukus, semua pokoknya, semua.
Ternyata, punten Bu, baju saya yang udah kesempitan masuk lagi, ya. Lutut saya bisa menyangga lagi. Yang tadinya sakit banget ya, jangankan naik tangga, jalan aja saya udah nangis. Sekarang saya sudah bisa naik ke lantai 3. Boleh Ibu coba ya, coba sahurnya dengan yang seperti itu. Alhamdulillah kita kan ikhtiar. Dengan tadi memanage jasad. Kalau fikriyah udah memanage jasad, fisik kita harus sehat. Kenapa fisik kita harus sehat? Karena kita untuk ibadah fisik ini. Jadi Ibu sholat, tumaknina, ruku, sujud, tumaknina. Sok bisa Ibu rasakan berdiri dari ruku, dari sujud ke atas, uujakan atau Bu? Uujakan, udah kia. Tadi ibu-ibu protes, Bun kemarin cina usadna ngebut. Ini alhamdulillah itu, sama usad kefavorit ibu-ibu. Tapi capek Bunda. Abi dihanapkannya cina usadna tiluhur geus kahanap deui. Ya, ternyata ibu-ibu sudah menikmati sholat lama, ya. Sholat lama kan udah menikmati gitu. Jadi seusia kita itu Bu, sholat itu pengennya tumanina. Saya kalau ada imam yang rusuh, saya nggak protes, pulang saya mau Bu, pindah aja ke rumah. Kenapa? Udah nggak bisa tuh, saya di bawah kena rek kaluhur di luhur nges, amin, yuk kumaha abi tinggalin. Tungtuna kan kesel, jadi cangkel hati kan, makanya abi protes terus. Ya udah saya pulang, tinggal di Cirian we, si Ustad eta di majlis abi moal dijadwal deui gitu we. Iya, kan saya yang menentukan jadwal di majelis saya. Saya bilang ke anak saya, kenapa ini kemarin enggak masuk terus, ya udah enggak dipasang lagi. Udah, paling dia kan bertanya-tanya, nah habis itu dipasang deh. Amin, Allahu Akbar. Enggak bisa. Seusia kita udah enggak bisa, ya. Jadi atur menu, atur jadwal pekerjaan rumah. Jam berapa ibu bangun, jam berapa sahur, karena sahur itu menguras tenaga. Makanya saya sudah dibiasakan sahur itu tidak masak. Karena sepan-sepanan kukus-kukusnya kan udah dari kemarin. Kan kurmanya tidak dikukus, tinggal ngambil aja. Di rutop itu kan harus di freezer. Untuk subuh dikeluarin aja pas mau tidur. Untuk maghrib dikeluarin aja nanti pas ashar gitu. Karena kan nyakraknya itu. Harganya yang Libya itu kan 85 itu ya. Kalau yang ada yang 75 tapi yakin saya gitu ya. Ya. Cobain Bu. Udah mas saya teh modus supaya teu masak gitu. Nanti ada jeruk hiji oleh semua. Hari ini ada yang ngasih konyal ya. Ada yang ngasih konyal. Luar biasa Bu. Saya mencari konyal karena saya baru suh. Ada yang ngasih konyal Bu setengah karung. Ngaos 3 Garut. Markis ya. Konyal tuh sejenis ya, karena itu kan untuk dingin lambung. Enggak, yang kemarin saya dapat dari Cikajang mah di kaki gunung beda konyal ya, dalamnya seperti biji belimbing ya. Nah saya buka dan sahur sedang makan itu karena ini baru suh. Mun baru suh teh rorombeheun lah gitu, sebetulnya mah sama. Nah, persiapan jasa dia, siapkan Ramadan kit. Catatan berisi seperti Ibu nih nulis, ya ada inspirasi apa, dan itu boleh kok Ibu upload. Ibu boleh moto kegiatan ini, tapi ada naratif yang kira-kira itu bisa memotivasi orang lain. Kajian hari ini, bukan hanya kajian hari ini, enggak, isinya apa? 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Misalkan Ibu, kali ini temanya tentang manajemen diri di bulan suci. Ini yang harus kita manage. 1, manajemen ruhiyah. 2, manajemen fikriyah. 3, manajemen jasadiyah. 4, manajemen sosial kemasyarakatan. Nah itu Bu, jadi itu memotivasi orang. Jangan asal ngupload, ya teh naon gitu. Ngupload bolu jam sakieu. Cek batur terek di dahar, teu bisa di dahar, dah gambar dina status WA gitu kan ya, gitu ya. Jadi itu boleh Ibu, niatnya untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Dirubah mindsetnya. Ada catatan kecil, targetnya apa, ada sedekah harian apa. Kalau Ibu tidak mampu sedekah harta, ya sedekahnya tenaga. Kalau enggak, sedekah jasa.
Jasa tuh kayak orang nanya apa kasih tahu. Hari kemarin teh katanya bikin bolu meni jangkung teh pakai apa? Telurna cenah 8. Oh palingan atuh aku teh nggak ngembang dan telurnya 6. Nanti aku cobain ya udah 8 geninganan tetap aja ini teh emple aja. Ya nanti bikinnya aja pakai taraje insya Allah gitu. Jadi nu jangkung nama taraje ya bolu nama anggar berenang. Jadi ada sedekah harian ilmu, ibu share aja. Misalkan tadi minta ke saya doa, nanti ibu share lagi itu udah sedekah. Karena sedekah itu setiap kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Termasuk senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Hari ini ibu bersedekah, dari tadi senyum wajah ke saya. Sedekah. Kalau istilah saya sih rada-rada kasar, sedekah bihun bibir jeung huntu. Bihun bibir jeung huntu. Tapi boleh, dah emang iya ya. Dan saat kita tersenyum tidak kurang dari 7 detik simetris kanan kiri, maka dopamin muncul. Berarti kita sedekah kebahagiaan ke otak, otomatis keluar dari mulut maka damai. Sedekah. Iya. Untuk cager tuh amana wae geus lila teu ngaji. Na teu hayang ka surga. Cek ece tete teu hayang da manehna ge ka neraka kumaha mun kitu. Ya, da surga teh bukan milik personal, itu milik Tuhan, milik Allah. Betul Bu? Ngajaknya juga harus dengan metode Allah, harus dengan ilmu Allah, nggak bisa maksa orang. Adik udah nggak mau mah ya udah we. Tugas kita mah ngajak. Rasulullah aja diingetin, saat Rasulullah tuh kecewa lah Bu ya. Kata Allah, fadzakir, kamu itu tugasnya ngingetin. Lasta alaihim bimusaitir, kamu itu nggak ada kekuatan untuk merubah siapapun. Illa man tawalla wa kafar. Tugasnya mengingatkan. Ngebangunin anak susah wae, ya udah, kalau nggak bangun aja ya udah. Maksa ibu tuh banjur. Saya Bu ada saudara cenanya kieu. Pun anak teh cenah ayeuna mah tos dewasa meureunna da tos kelas genep, cenah digugahkeun sakali gijug gugah we. Bangga si ibu nate anaknya udah dewasa. Cek anak ya gimana nggak bangun? Udah aku dibanjur. Kacida ngagu usum keneh cingah udangkeun budak dibanjur uyuhan kacida. Si mama nate mawa cai gara di banjuran gitu. Teu hudang wae dibanjur. Nyanyi atuh pasti hudang. Ngan ceurik cek abi teh. Enggak, kita nggak jadi jariah. Saat anak-anak kita saum, mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Udah we dia saum. Bisi saum orang teh bolong ya, masih ada gibah, masih ada bohong. Ya udah kebantu dengan tadi menunjukkan seseorang untuk sahur, sok sahur. Anak kita teh, yuk saum yuk. Hararese Bu abi mah nyanak cai we ka kamar. Eut bade. Nyanak sadotan lolopkeun ya. Lagi anak-anak kecil. Tah, ini sahurnya dengan energen dari kecil Bu dulu. Saya mah sudah tidak wak-wek-wok. Energen. Saya sudah tidak berperang. Saya teh berharap mun abi teh gaduh amal meureunnya jariah kata saya teh ya sama anak-anak. Terus saya dapat pahala sama dengan pahala melakukannya. Kan dia saum bagi anak-anak, kan pahalanya buat saya. Jadi lamun dagang teh mah urang teh untungna loba gitu Bu. Asal tadi bisa nggak kita ngasih sedekah? Sedekah makanan. Saya teh udah didata ya Bu dari barusan teh sok didata. Buka sama apa? Yang anak-anak inginkan teh mudah-mudahan kita mampu. Da moal kieu bade buka sarang naon? Hoyong pais tu cunguk da moal. Bade buka hoyong naon? Hoyong sarang oseng gorila da moal Bu moal. Ya pasti sekitar hayam, daging, udang pasti sekitar itulah. Ku Allah ge dirizkian karena kita yakin mampu memberikan sedekah sama Allah dikasih jalan. Kata anak-anak teh pengen ini dinyakeun ya Bu. Nu masakna ge barudak da sanes abdi gitu. Asal diiyahkan aja. Iya siap. Nanti habis dari sini langsung belanja aja siap kata saya teh gitu. Udah ringan daripada ieu mah barudak hayang udang, orang nyieun hayam. Cek barudak teh meni bosan atuh jeung hayam we nu aya we dahar.
Pan capek-capek Bu, nggak jadi sedekah kan? Udah tanya anak-anak di data. Kata ibu teh, udah nggak ada uangnya juga, nggak apa-apa, telur, nggak apa-apa, sahur kan tadi di dadar. Berarti cina nanti di ini aja, cina diceplok, tapi dikasih sambal, iya. Besoknya cina udah we di balado, ya. Kata anak-anak teh, mama habis teh anak hayam lain cina. Dahar teh cendok hayam we. Ya. Bikin sedekah harian. Sok apa yang bisa kita mampukan sedekah. Siap Bu? Siap. Terakhir Bu, persiapkan sosial. Ya. Sosial kemasyarakatan, termasuk keluarga Bu. Ada family meeting. Ajak keluarga untuk rapat menyamakan visi Ramadan. Yuk, maula'alakum tatakun, maula'alakum ta'alamun, maula'alakum tashkurun, maula'alakum tarsyudun. Bilang ke anak-anak, ya tarsyudun dari rosyada, rosya sama da, ya. 4 ya Bu ya, 4 keinginan Allah. Yuk bilang ke anak-anak teh gini, diceritain gini Bu, ternyata kita teh kudu bersyukur sih ya. Saya teh gitu ke anak-anak, kenapa gitu Bun? Ada ibu-ibu yang ikut majelis taklimnya. Ternyata dia teh suka nyari itu yang di mejikom gitu. Buat apa dimasak lagi? Ibu nak kasihan. Matakna orang teh bersyukur. Jadi lamun maghrib teu buka teh buru-buru di packing bikin kasih ibu eta. Jadi orang teh teu doraka. Jadi anak kata udah tahu. Pas enggak habis teh, Bun ini di packing. Udah tahu, tinggal sekali instruksi gitu ya. Tidak bentuk instruksi, ngasih gambaran, udah anak-anak. Mau sisanya ayam, mau apa, tinggal bilang aja kasih ibu eta, ibu ieu teh tilas buka wios Bun. Kangge sahur, pek teh ngawa, Bun teu cios dianggo sahur nah, da tadi buka teu aya nanaon janten uih tarawih teh nembe buka teu. Kita mah kelebihan, dia mah kan kekurangan. Udah kan jadi teu doraka daripada dipiceunan. Cak abi teh tapi da ieu mah bisi tos basi, wios Bun diisikan deui cenah. Diisikan deui. Dicuci lagi, nanti disepan lagi katanya. Insya Allah Bun moal basi, kahayamkeun we antong da dari peryoge kena nungukut hayam jadi gitu. Masih butuh yang punya ayamnya gitu ya. Saya bilang ke anak-anak, kita teh bersyukur loh. Saya sampaikan ke perumahan mewah ya, kayak Podomoro tuh kan mewah ya Bu. Buna atuh abi kabita, ulah manu abi, paranti abi. Kan di Podomoro mah nggak bisa. Semua perumahannya harganya 3 miliar ke atas kan. Nggak punya tetangga yang kayak gitu. Berarti saya mau bersyukur. Karena saya itu hidup di lingkungan PBB Bu, Persatuan Babu-Babu. Ya, Persatuan Babu-Babu. Yang dia terima banget kalau makanan kita sisa. Tapi saya tambah, ada telur 3 saya tambahin mie. Kadang saya tambahin uang teu hageung bungan 20.000, tapi bagi mereka uang 20.000 itu bisa untuk buka bareng keluarga. Kita 20.000 cukup apa Bu? Jajan seblak baru udah kayak. Ada anak saya jajan seblak 45.000. Udah di dagingan, di udangan, di sosisan. Wah Ibu. Iya, sementara mereka 20.000 itu cukup untuk semua. Makanya hayu Ibu family meeting. Bagaimana anak-anak dilibatkan visi Ramadan itu imsak, menahan diri dari kemewahan, menahan diri dari orang-orang supaya gak kelaparan. Gimana caranya ya Bu ya? Hadisnya jelas Bu, seteguk air ya untuk buka maka pahalanya sama dengan orang yang saum. Siap Bu? Siap. Makanya ayo Ibu marah abi gaduh pahala, Ibu buka di ten abi yuk. Tapi sareng salat gerhana tanggal 3 ya. Mau Ibu ada titipan juga mangga ya. Saya masih nyari susu anak, kurang berapa ya? Ya, saya masih butuh susu. Saya mau bikin program jajanan sehat buat anak-anak. Isinya sudah ada yang ngasih sarung, sudah ada yang ngasih Quran, ada yang ngasih cemilan. Apa sih ya cemilannya? Iya, dan baranjan. Ya orang malah ciki-ciki sehat lah. Nah, kalau Ibu kuat, kalau Ibu mau nambahin roti, bangga, nanti saya masukkan, itu jumlahnya 50 paket, sama ngasih susu yang kurang 3 dus ya. 3 dus susu kalau Ibu mau. Ya
itu ya, mangga we marak asal harus sama. Ya kalau mau UHT berarti harus sama semua. Dan kalau nggak sama piriweun Bu. Ya, ya. Kalau ibu mau misalkan apa namanya merek susu apa ya mangga, yang penting mah sama. Asal saya kasih tahu. Berarti kalau ibu ada yang menyanggupi, saya nggak jadi belanja gitu aja. Gitu. Mau kirim barangnya mangga, mau TF uangnya mangga, itu mah mudah. Ya. Kalau Quran sudah ada, sarung sudah ada. Apalagi ya yang udah ada. Oh, mukena buat anak-anak kecil perempuan sudah ada, meskipun masih kurang kayaknya. Udah kemarin ada yang kegedeannya, kasihan anak-anak kecil. Mukena ge parebut Bu. Saya ada ibu-ibu yang nggak sholat, kudu ibu tenetepan, pun anak hoyong berjamaah. Nah ibu naon hubungan anak cek abdi teh. Mukena hiji cenah bunda janten kamari abdieun ayeuna pun anakeun. Masya Allah mukena wae parebut. Kalau ibu mau kasih aja mukena kecil buat anak-anak yang di apa namanya di seletingan geningnya, di seletingan anak-anak usia SD awal lah. Kalau ibu mau berarti saya nggak usah nyari ya, mukena yang kecil unyil-unyil lah segede upin-ipin anak-anak. Kalau sarung udah full. Kalau anak-anak yang agak gede SD-nya sudah ada, tapi ini mukena kecil. Kalau ibu mau tapi bisanya satu nggak apa-apa, bisanya dua nggak apa-apa, ya bisa Bu, mudah-mudahan ya. Oke. Yang ibu siap ya. Ibu bisanya misalkan air satu dus nggak apa-apa, so. Enggak juga nanti Allah ngasih rizki melalui yang kita nggak tahu, nggak kenal, ya siap ya. Kemudian ada program sedekah harian, siapkan celengan, ya. Atau ibu kasih aja ke anak-anak siapa orang-orang yang kita kasih bidik untuk dikasih, nggak usah dipermalukan, susu lumputan weh, cek kadia gerak, cek kadia iya aya dahareun sesa arek, nggak usah, bahkan orang yang ada di lingkungannya nggak usah tahu, besi edek, nggak usah. Kemudian ini yang program besar saya, program besar kita Ramadan Project. Ini yang sudah saya lakukan sekian tahun. Yang hari ini saya sedih sebetulnya karena tidak bikin sembako. Mungkin karena dananya kurang atau bukan dananya, saya tidak maksimal mencari. Saya biasanya bukan sembako sih Bu, bukan sembako, sebetulnya kayak gini Bu. Kalau saya ada rizkinya, ada beras, kira-kira ada 5 macam kan, gak 9 ya. Atau misalkan hanya ada sekaleng kue sama sirup, udah itu mereka tuh udah cukup ya. Itu untuk para gali makam yang kayak gitulah Bu ya. Namanya saya bikin Ramadan Project. Ibu bikin proyek sosial kemasyarakatan, misalkan masak untuk tetangga, kan tidak usah banyak. Tetangga ibu terdekat, ibu masak apa, sayur apa, ya udah kirim ke sana. Ibu punya kurma, kirim. Ibu punya sekotak, Bu ibu dikirim. Saya teh Bu nggak malu kemarin ngirim kurma ke tetangga saya 15 biji rutob, 15 biji berarti 15 guruntul. Pak ya ada-adanya segitu. 15 guruntul. Karena dia punya anak, punya keluarga, 3 udah selesai ya. Atau bikin bingkisan. Nah, saya bikin 50 bingkisan untuk anak yatim duafa, 50 paket gitu. Alhamdulillah ada yang nitip sarung, mau kena sarung sudah full, mau kena belum mencukupi, susu ya, susu karena saya pengen makanan sehat karena anak-anak itu nggak ketemu susu kecuali susu MBG. Iya. Ya. Nah, ini Bu, berarti 4 itu apa saja? Manajemen ruhiyah, manajemen fikriyah, manajemen jasadiyah, dan manajemen sosial kemasyarakatan. Mangga kalau itu sudah ibu lakukan, apakah jaraknya jauh atau masyarakat dekat sekitar ibu sama aja. Da Allah nage nu eta kene. 2 tahun yang lalu saya membagikan paketnya paket ibadah, tidak sembako. Karena saya lihat rata-rata mukenanya udah hitam, udah bau. Saya nggak bisa, ibu mau kenana bau nggak bisa. Ibu upami ieu mau kena kanggo abdi kayaknya buna ieu mah mau kena tos awon badi geus gegetret geus hideung.
kieu atuh nya ieu tamu kana abdi canak eta kadieukeun. Kenapa saya ambil sok dianggo deui Ibu? Sajadah udah nggak ada bulunya. Ibu sajadah ieu lucu jadi abdi hoyong. Tak ieu sajadah abdi canak ku Ibu ieu jang abdi. Jadi diambil karena itu nanti dipakai lagi. Makanya 2 tahun yang lalu yang saya bagikan sarung, sajadah, mukena. Semua masyarakat dapat. Ya, yang harus dibantu biar sholatnya khusyuk. Ternyata 3 tahun yang lalu ternyata tadi ketemu lagi Bunda ieu mau kena nu 3 tahun teh lu aya keneh dijaga cenah ulah reksak gitu ya. Jadi inilah program kita. Mangga Ibu mau proyek Ibu serumah ngasih ke cucu, ngasih ke anak, mangga, karena ini proyek kita. Tidak harus ngasih ke mana gitu, enggak, itu saya Sabumi, tetangga sedekat ya, ngasih makanan samangkok, Ibu bikin sup samangkok, bikin itu udah luar biasa. Ada proyek itu sosial kemasyarakatan. Siap Bu, siap? Ya, pengen masuk surga barengan dengan orang-orang yang saling mencintai? Ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ibu sudah tahu doanya? Yang ini sudah hafal? Belum? Di-share ya ke Bu Evi, terima. Ya. Ya, di-share ya. Di-share nanti sama saya. Yang biasa yang di saluran ya. Allahumma inni as'aluk. HP saya dipegang dia Bu kalau saya lagi ngajar, lagi ini karunya kanggo ngawaleran nu nyaruhunkeun doa. Siap Bu, ikhlas. Ikhlas. Saya mohon maaf ya Bu ya kalau kajiannya tidak berkenan, cik Ibu meniasa garalak ieu cik Ibu. Ya Bapak-bapak mohon maaf ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian kita sudah selesai. Enggak terasa Ibu 11.55 ya. Ya, harusnya tadi sama Ibu diberhentikan 11.30 teh. Kenapa enggak diberhentikan atuh sama Ibu? Ya Allah. Kasih. Ya. Terima kasih kepada semuanya, Bunda Epi yang sudah mengingatkan saya untuk kajian, dan insya Allah berikutnya kita kajian ada di berbagai tempat. Pastikan Ibu di dekat Ibu ikut kajian, jangan dulu ngambil yang jauh ya, di dekat Ibu ya. Kalau sudah di dekat sini sudah selesai baru ngambil yang agak jauh untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kualitas silaturahmi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Tema kita kali ini adalah manajemen diri di bulan suci, bagaimana kita memanage ruhiyah, memanage fikriyah, memanage jasaliyah, dan manajemen sosial kemasyarakatan kita. Mudah-mudahan saum kita sesuai dengan yang Allah inginkan. La'allakum tattaqun, la'allakum ta'lamun, la'allakum tashkurun, dan la'allakum tarsyudun. Makbul, mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya ditutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.